Selamat hari Jumat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih berpikir bahwa Tuhan hanya hadir di dalam ibadah kita saja? Apakah kita masih berpikir bahwa Tuhan hanya hadir di dalam gedung gereja saja? Atau kita mungkin masih berpikir bahwa Tuhan hanya hadir di dalam doa-doa kita? Saya rasa kita bisa menjawabnya. Tentu Tuhan hadir tidak hanya di dalam ketiga momen tersebut, tapi Tuhan hadir dalam segala aspek kehidupan manusia. Seluruh dunia adalah merupakan rumah Allah, sehingga Ia hadir dalam setiap aspeknya. Mungkin kita dapat menjumpainya saat kita sedang kuliah, sedang menyiram tanaman, sedang bekerja, makan, dan lain sebagainya. Renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk dapat lebih mengenal Allah di dalam segala hal. Dan tentu segala hal adalah di dalam Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan mengajak kita untuk mencintai sesama kita sama seperti kita mencintai Tuhan. Misalnya membagikan apa yang dapat kita bagikan kepada sesama kita yang sedang membutuhkan. Sebagai manusia kita dapat mengenal Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan hadir saat kita hampir keserempet mobil, begitu, agar kita lebih berhati-hati dalam berkendara. Tuhan hadir lewat klakson mobil di belakang kita, menandakan atau ingin mengingatkan kita bahwa jangan bermain HP saat membawa motor misalnya. Atau juga Tuhan hadir lewat alarm satu kos teman kita. Mungkin dia tidak bangun, tapi malah kita yang dibangunkan oleh alarmnya, tapi kita masih dapat menjadi alarm bagi teman kita tersebut. Dan Tuhan juga hadir dalam kemarahan dosen kita misalnya, mengingatkan kita untuk jangan telat mengumpulkan tugas. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Tuhan juga hadir di dalam kesengsaraan kita? Apakah di masa pandemi COVID-19 saat ini Tuhan hadir di dalamnya? Bapak Ibu Saudara-saudari, barangkali kita sudah mengetahui kisah Nabi Yeremia yang ditolak karena nubuatnya adalah nubuat yang buruk. Di dalam Yeremia 28 ayat 15 jelas bahwa Nabi Hananya telah membuat bangsa Israel percaya terhadap dusta. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia memang penuh dengan penderitaan, namun itu adalah perkataan Allah. Nabi Hananya memang menubuatkan hal yang lebih baik, namun hal itu justru memperhadapkan umat terhadap dusta. Allah kemudian melalui Nabi Yeremia mengatakan bahwa Nabi Hananya bukanlah utusan Tuhan pada ayat yang ke-15, dan ia akan mati sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan pada ayat ke-16. Di dalam perjanjian baru sendiri, sikap seperti ini kemudian kembali lagi hadir lewat kisah Yesus yang berjalan di atas air. Dalam Matius 14 ayat 22 sampai 36, murid-murid Yesus lebih bisa menerima Yesus sesuai dengan akal budi dan harapan juga ekspektasi mereka. Para murid lebih bisa menerima Yesus sebagai Yesus yang menyembuhkan orang sakit, sebagai Yesus yang memberikan mujizat, sebagai Yesus yang membangkitkan orang mati, sebagai Yesus yang mengusir setan, dan lain sebagainya. Namun ketika mereka dihadapkan dengan kesulitan hidup, dalam hal ini badai yang mengganggu perjalanan mereka, mereka ragu akan Yesus sebagai Tuhan. Yesus yang datang untuk menolong mereka bahkan disangka hantu oleh para murid. Mereka ragu
Bahkan Petrus sendiri meminta bukti. Akhirnya dia berjalan, namun ia tenggelam saat akan menghampiri Yesus. Maka Yesus mengatakan kepada muridnya, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak Ibu Saudara-saudari, kedua bacaan ini mengingatkan bahwa kita tidak selalu hidup dalam satu sisi saja. Kadang hidup ini layaknya laut yang luas, yang kadang dalam keadaan tenang, namun kadang bisa saja menjadi ombak yang mengamuk. Masa pandemi ini merupakan salah satu contoh bahwa ombak laut kini sedang mengamuk. Namun bukan berarti Tuhan tidak datang membantu kita, bukan? Maka melalui apa yang dapat kita rasakan dalam kehadiran Tuhan pada masa pandemi COVID-19 saat ini, bisakah kita merasakan kehadirannya? Tuhan hadir dalam berkat dan penyertaan-Nya kepada kita hingga saat ini, di saat kita masih bisa makan, masih bisa membeli bahan-bahan pokok dan lain sebagainya. Tuhan hadir melalui berita-berita di televisi yang terus meminta agar masyarakat terus menerapkan protokol kesehatan. Tuhan hadir melalui petugas keamanan yang dengan senang hati terus meminta warga yang sedang dan akan mudik misalnya begitu untuk tetap menggunakan masker. Tuhan hadir lewat petugas stasiun kereta api yang mengingatkan kita untuk terus menggunakan masker dan lengan panjang ketika akan berpergian menggunakan kereta. Bahkan Tuhan hadir melalui gereja kita yang sampai saat ini kita bersyukur masih bisa melaksanakan ibadah virtual di mana banyak gereja tidak dapat melakukannya. Tuhan tidak mentah-mentah meninggalkan kita karena pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan itu berakhir, namun Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengenal Tuhan melalui kehadirannya di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Akhir kata, renungan pengerja ini merupakan renungan saya yang ketiga sekaligus yang terakhir, sebab tepat minggu depan masa praktek saya di GKI Kayu Putih akan berakhir. Banyak suka duka yang saya alami, salah satunya kita belum dapat berjumpa secara fisik baik di gereja maupun aktivitas-aktivitas lain sebagainya. Untuk itu, jika pada hari-hari selanjutnya kita masih belum dapat bertemu, maka melalui ini saya izin undur diri dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih atas kebersamaan kita selama hampir 2 bulan ini, dari tanggal 14 Juni yang lalu sampai tanggal 7 Agustus sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya menjalankan praktek di GKI Kayu Putih ini. Saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama masa praktek ini ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, atau manakala pelayanan saya yang masih kurang dan lain sebagainya. Sampai jumpa kita di lain waktu, barangkali dalam kegiatan-kegiatan lain atau setelah pandemi ini berakhir. Banyak orang mengatakan adanya perpisahan mendatangkan akan ada pertemuan baru. Namun kesedihan dalam perpisahan itu pasti akan tetap ada, walau dijanjikan dengan pertemuan yang lebih baik. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga merasakan kehadiran Tuhan melalui pertemuan kita selama 2 bulan ini, meski hanya via virtual, dan juga merasakan kehadiran Tuhan di dalam perpisahan ini. Salam sehat bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.